secured Sector Bravo. The enemy has seized control. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di CDD Review Kere Hore. Kali ini gak usah basa-basi lagi, kita akan mereview atau mengulas atau berbagi kepada teman-teman daily driver kami ya, yang kami gunakan untuk perekaman beberapa video ke belakang. Saking sibuknya handphone ini sehingga kami lupa untuk sharing teman bagaimana performa dari Poco X3 GT di 2025. Oke, karena ini bukan HP baru ya, dan kemudian kami akan lebih share bagaimana sih pertimbangan kami untuk pilih Poco X3 GT ini. Sehingga di video ini kami tidak akan ulas terlalu banyak, kami akan fokus ke gaming serta beberapa fitur unik di kameranya dari Poco X3 GT ini. Kita lihat dulu yuk barangnya. Oke, Poco X3 GT ini keluaran 2021 ya, gampang sih hitungannya ya. Sekarang kan sudah tahun 2025, versi terakhirnya ada Poco X7. Artinya kalau 7 ke 3 dikurangi 4, 2025 dikurangi 4 saja, tinggal 2021. Maka Poco X3 GT ini terakhir di tahun 2021. Ini cukup oke. Jadi opsi buat teman-teman yang cari HP bekas dibandingkan X3 yang lain, X3 NFC atau X3 Pro, ini paling oke karena dia sudah 5G ya teman-teman ya. Sudah 5G, sedangkan fitur-fitur lainnya kayaknya sama ya. Kita akan dapat apa saja pada saat beli sih, dulu orang sellernya ya, yang jual Poco ini ke kami, itu harganya pas setengah juta notanya. Kami dapat komplit dus box SIM ejector serta charger 67 watt ini nih. Ini mantap banget ya. Kita pengetesan sekitar 1 jaman saja ya. Oke, untuk pengetesan kali ini kita akan fokus ke gaming serta fitur-fitur yang di kameranya ya. Untuk gaming kita tadi sudah cek sih dari Antutunya ya. Untuk Antutunya, untuk skor Antutunya kita dapat di 631.000 pas. Mantap ya. Kalau buat kami sini oke teman-teman ya. Ini detailnya ya, mana detailnya tadi? Ini. Nah, ini dia detailnya. Di CPU-nya di 151, GPU-nya di 194.000, memorinya di 147, serta UX-nya di 136, sehingga totalnya menjadi 631.000. Kemudian untuk verification-nya ini jelas ya, masih oke. Hardware detailnya ya, untuk tahun 2021 Poco X3 GT ini sudah dilengkapi dengan Dimensity 1100, RAM-nya di 8 GB, jadi cukup mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Untuk tes gaming kita coba beberapa game yang tersedia ya. Kita akan fokus ke 3. Yang pertama yang basicnya adalah sport. Kita punya eFootball terbaru, kemudian MOBA jangan lupa kita pakai juga, serta Garena adalah Forge. Oke, dengan performa seperti itu, semua video akan kami gunakan screen recorder ya, tangkapan layar, karena dengan spek yang cukup mumpuni ini dia masih mulus dengan tangkapan layar plus gaming. Jadi kita akan pakai ini screen recorder semua. Seperti apa performanya kita bahas satu-satu yuk. Oke, yang pertama untuk Mobile Legends. Mobile Legends inilah kasual sekali ya teman-teman, banyak yang pakai sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan. Untuk Mobile Legends ini kita bisa di frame rate ultra semua ya, quality-nya ultra, frame rate-nya ultra, sudah mentok kanan dengan Dimensity 1100. Cukup mantap. Dan seperti apa performa gamingnya, seberapa smooth ketika dimainkan, silahkan cek video berikut ini. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Ta-da! If a hero is all that you need. My dream is gonna pull me through anything.
Di scene-scene tunggal masih sangat lancar. Di scene-scene yang ramai pun masih cukup oke teman-teman ya. Ini padahal plus recording ya teman-teman ya. Cukup mantap dan cukup oke. Game selanjutnya kita di eFootball. eFootball ini game berbasis online juga ya, tapi untuk sport. Secara grafik kita bisa setting di maksimal semua teman-teman nih. Nah, kemudian jika kita perekaman, mungkin nggak tahu ya, ini karena eFootballnya untuk speed internetnya atau apa kami nggak tahu, cuman agak putus-putus, sehingga perekamannya seperti ini teman-teman. Cuman kalau aslinya sih teman-teman bisa rasakan ini masih smooth, masih lancar, asalkan koneksi internet teman-teman lancar juga ya. Hahaha. Dan yang terakhir untuk game terbaru ya, kita nggak coba di PUBG ataupun CODM, kita langsung gaskan pakai game terbaru yang baru rilis, Delta Force dari Garena. Ini adalah permainan 20 versus 20 sih namanya seperti itu ya. Kita langsung masuk ke Warframe teman-teman ya. Nih. Nah, untuk setting grafiknya kita bisa setting di smooth dan frame rate-nya kita bisa di ultimate teman-teman ya. Jadi kalau di ultimate frame rate-nya kita harus pilih quality-nya smooth. Jadi tapi nggak bisa kita mentokkan kanan semua ya, ultimate ya. Cukup pilih yang mana, tapi ya kita coba di ultimate saja dan smooth. Seperti ini adalah penampakannya. Alright, sunshine. Act swiftly and capture each point one by one. Sector Delta is now under our control. Allied forces have taken objective Delta. Sector Charlie is under enemy control. Attention, objective Charlie is now under enemy control. We've secured Sector Bravo. The enemy has seized control of Sector Alpha. We have cleared objective Charlie. Press on. The enemy has taken objective Bravo. We've taken Sector Charlie. Our forces have taken full control of objective Charlie. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Wah, itu dia hasil pengujian gaming kita untuk Poco X3 GT untuk game-game casual yang masih sangat digandrungi di tahun 2025. Kemudian kita langsung masuk ke kamera yuk. Kamera, kita tidak akan bahas fitur-fitur kamera yang normal-normal saja. Kita akan bahas fitur-fitur kamera yang cukup unik. Pertama kita akan masuk ke mode Pro, khususnya Pro Video teman-teman ya. Nah, ini jarang sekali kita akan temui. Dia ada fitur lock ya. Jadi kalau kita setting lock itu bisa akan langsung otomatis di set ke 4K 30 fps. Mantap ya. Jadi teman-teman yang suka after processing video bisa leluasa sekali untuk menggunakan fitur ini, sehingga gambar yang dihasilkan ketika untuk videografi teman-teman bisa lebih mantap setelah color grading.
Selanjutnya fitur lainnya adalah fitur dual video, di mana teman-teman bisa manfaatkan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan untuk vlogging. Kamera ini cukup mantap, cukup oke, dan teman-teman bisa cek sendiri. Ini adalah hasilnya. Oke, kita ada di mode dual video teman-teman ya, dimana kita bisa menampilkan muka kita, juga bisa menampilkan background di belakang menggunakan kamera belakang. Untuk proporsi dari kamera depan dan kamera belakang bisa 50-50, bisa seperti ini ya. Ini posisi kita perkecil aja, tapi kita bisa perbesar dengan klik tombol ini ya. Nah seperti ini, jadi 50-50, cukup oke ya, cukup mantap sih. Kita coba perbesar lagi untuk kamera belakangnya. Seperti ini suaranya, untuk teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi fitur ini cukup oke buat teman-teman yang mau memvlog dan mau menampilkan muka teman-teman saat perekaman. Berikutnya adalah fitur vlog teman-teman. Bahkan kita dipandu untuk membuat vlog yang baik itu seperti apa. Nah kita coba nih salah satu contoh vlognya. Kemudian kita akan langsung buatkan dari panduan yang sudah disediakan. Kita langsung buatkan dan ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir kita akan manfaatkan fitur slow-mo-nya teman-teman ya. Untuk slow-mo ini ada beberapa opsi. Kalau di 1080p kita ada opsi 120 fps maksimum ya. Sedangkan untuk 720p kita ada opsi 120 fps, 240 fps dan 960 fps. Namun untuk yang perekaman dalam jangka waktu lama, untuk 960 fps kita nggak bisa ya. Jadi sudah disetting waktunya oleh kameranya ya. Jadi kita nggak bisa shoot lama dengan 960 fps. Tapi untuk 120 dan 240 itu kita bisa cukup lama sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini hasil kamera video slow motion dari Poco X3 GT. Gimana? Mantap sekali kan? Untuk Poco X3 GT di tahun 2025, fitur gamingnya cukup oke. Kita masih bisa bermain game-game yang cukup digandrungi dengan lancar, bahkan disertai dengan video screen record ya. Dan untuk kameranya pun mantap sekali, sesuai untuk kebutuhan teman-teman semua ya. Untuk fotografi nggak usah diragukan, ada mode RAW, tapi nggak kita bahas kali ini. Tapi untuk fotografinya cukup mantap, ada log, ada slow motion, bahkan ada fitur vlog yang memberi panduan buat kita untuk video yang kece yang bisa kita nikmati dan kita share di sosial media kita. Itu dulu sharing dari review untuk Poco X3 GT di 2025. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ahmad dari Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.